Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 58. Al-babus sadisu fi afatil ilmi. Al-babus sadisu tawi iki kubab kang kaping 6. Fi afatil ilmi ing dalem mertelaken pira-pira afati ilmu. Menjelaskan tentang afat malapetaka yang merusak ilmu, wa bayani alamati ulama il akhirati lan mertelaken menjelaskan pira-pira tatangri ulama akhirat, wal ulama isu'i lan ulama kang elek. Pada karena teman-teman nutur supaya sun ing barang warada kang tumeka apa ma fi fadhailil ilmi ing dalem pira-pira keutamaane ilmu, ing dalem pira-pira keutamaane ilmu, wal ulama lan keutamaane ulama. Telah kusebutkan keterangan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Waqad warada lan teman-teman tumeka fil ulama isu ing dalam ulama su apa yang datang tasdidatun apa dawu-dawu kang bangetake azimatun kang agung, tasdidatun azimah. Banyak keterangan-keterangan tentang membahas ulama su adalah tasdidat, keterangan-keterangan yang sangat azimah, yang besar, ancaman-ancaman yang besar. Dalat kang nuduno apa tasdidat ancaman-ancaman tadi menunjukkan ala annahum ing atase satune ulama su iku asyadul khalqi li bangete makhluk apane azaban siksane yaumal kiamati besok yang dalam dina kiamat. Bahwa orang alim yang su menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang sangat mendapatkan siksa besok di hari kiamat. Wa minal muhimmati mongko iku tetep setengah saking pira-pira perkara kang penting. Wa minal muhimmati mongko iku setengah saking pira-pira kang penting al-azimati kang luhur kang agung. Termasuk muhimmatul azimah ma'rifatul alamat utawi nguruhi pira-pira tetengeri al-fariqati kang ambedake baina ulama dunya ing dalem antarane ulama dunya wa ulama ul akhirati lan ulama akhirat. Termasuk hal yang penting dalam kehidupan ini, kita ini harus mengetahui perbedaan-perbedaan atau tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunya dan ulama akhirah. Wa nani lan ngarepaken sapa ingsun bi ulama dunya kelawan dawu ulama dunya ulama asu ing ulama su, ulama elek, ulama jelek. Siapa ulama su? Alladzina iku wong akeh, ulama akeh kostum kang utawi sejane alladzina minal ilmi saking ilmu iku atana'amu enak-enakan di dunia kelawan dunya. Ulama su itu adalah yang mana tujuannya mereka mendapat ilmu untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan harta benda, wa tasawwulu wa tawassulu lan gawe lantaran ilmunya itu
ilal jahi untuk maring meraih kedudukan, wal manzilati lan pangkat atau jah pangkat dan kedudukan indah ahliha munggui atau dalam sanding ahli dunya. Ilmunya memang dibuat mencari kenikmatan duniawiyah dan dibuat batu loncatan untuk mendapatkan pangkat kedudukan di mata orang yang berduit ahli dunya. Qala dawu sabaqanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaddan nasi satuhune luwih sangat-sangat menungso, satuhune luwih sangat-sangat menungso adaban apane siksane yaumal kiamati besok dalam dina kiamat iku alimun wong alim. Besok paling parahnya, paling dahsyatnya siksaan pada hari kiamat adalah alimun, iku wong alim, lam yanfa'hu kang ora ngamanfaataken, kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah bi ilmi kalawan ilmune alim. Orang alim yang mana orang alim itu oleh Allah ilmunya tidak dijadikan ilmu yang bermanfaat padanya, itulah orang yang paling dahsyat siksanya besok di hari kiamat. Orang alim yang ilmunya oleh Allah tidak dimanfaatkan. Wa anhu lan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satune kanjeng Nabi ku qala dawu sapa Nabi, la yakunu ora ana sapa almar'u wong sapa wong awawan iku aliman diarani wong alim, seseorang tidak disebut orang alim hatta yakunu sehingga ana sapa mar'u bi ilmi lan ilmune mar'i iku amilan ngamalaken. Seseorang tidak dikatakan orang alim, baru dikatakan orang alim kalau orang itu mengamalkan ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi bersabda, al ilmu ta ilmu, al ilmu ta ilmu iku ilmani ono rong macem. Siji ilmu, siji ilmu ala lisani, ilmu niku ilmu ala lisani kang tetap ing atas lisan. Ilmu lisan, ilmunya ada di mulut. Padzalika mengetahui ilmu lisan iku hujjatullahi, iku hujjai Allah Ta'ala ala khalqi ing atas makhluk Allah. Ilmu lisan itu adalah ilmu sebagai hujjahnya Allah terhadap makhluknya bahwa Islam itu benar. Dalilnya apa? Ini. Itu makhluk bisa takluk dengan hujjah itu, dengan ilmu itu namanya ilmu lisan. Kebenarannya bisa disampaikan pada makhluk Allah. Jadi benar-benar hujjahnya Allah itu bergema, kebenarannya tampak, itu yang disebut dengan ilmu lisan. Nomor 2, wa ilmu lan ilmu fil qalbi kang tetep ing dalam hati. Ilmu yang menancap dalam hati yaitu ilmu ketakwaan, ilmu akhlak, ilmu keimanan. Itu nomor 2, ilmun fil qalbi. Padzalikal ilmu mungkotai mungkono ilmu fil qalbi. Padhalika mungkotai mungkono ilmu kang ana ing dalam ati iku al ilmu nafi', iku kang aran ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang
tempatnya di hati seperti keimanan, takwa, ikhlas itu apa, kemudian penyakitnya ikhlas itu apa, ikdu, riya, sum'ah, kemudian tahalinya dengan apa, dengan keikhlasan, qanaah, tawadu, iman dengan segala tingkatannya, itulah yang disebut ilmu nafi'. Kalau ilmu lisan itu sebagai hujjah atas kebenarannya Islam kepada orang lain. Wa qala landahu sabukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu ono fi akhir zaman, ing dalam akhir zaman, sapa sing ono ubadun, sapa pira-pira wong kang ahli ibadah, ahli ibadah ni juhalin kang bodoh-bodoh. Di akhir zaman muncul orang-orang ahli ibadah tapi dia itu bodoh. Wa ulama'un lan pira-pira wong alim fusa kang padha fasik. Ulamanya fasik, tidak berakhlakul karimah. Kadang-kadang akhlak dikurbankan, akhlakul karimah dicabik-cabik demi untuk membela harga diri. Ajarannya nabinya dibiarkan. Fusak yang kodo fasik itu muncul ulama akhir zaman, kata Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamu, ojo ngaji sira kabeh, ojo sinau sira kabeh al ilma ing ilmu. Kamu jangan ngaji, kamu jangan belajar ilmu apabila motivasinya litubahu, rono are agul-agulan sira kabeh, agul-agulan sira kabeh iklan ilmu ni al ulama ing pira-pira ulama. Kalian jangan belajar ilmu kalau cuma ingin memamer-mamerkan ilmunya terhadap ulama-ulama yang lain. Saya lebih alim daripada dia, saya lebih pintar. Jangan mengaji kalau motivasinya semacam itu. La tata'allamu, ojo ngaji al ilmu sira kabeh al ilma ing ilmu litubahu, rono are agul-agulan sira biklan ilmu al ulama ing ulama. Walitumaru lan drapune to madoni, lan drapune to nyaingi hujjah sira, ento madoni sira bi kelawan ilmu ni asuba ing pira-pira wong bodoh, untuk mengelabui orang bodoh. Jangan kalau motivasinya demikian, karena orang bodoh ada kata-kata kola saja sudah nurut, apalagi ada Arabnya. Makanya kalau mengajinya untuk mengelabui orang bodoh itu jangan, mencari ilmu sia-sia. Walitasrifu lan krono atau lan krono supaya padha ngingokaken sapa sira, seda ngingokaken sira iklan ilmune, krono madhepaken sira iklan ilmune wujuhan nasi ing pira-pira raine manungsa ilaikum maring sira kabeh. Kalau memang tujuannya mengaji agar kamu didatangi, wajah-wajahnya orang menghadap kamu biar sungkan pada kamu, jangan. Paman mengkote sepene wong iku kupala ngelakoni sapa wong bidzalika kelan mungkono ngaji krono agul-agulan, sombong-sombongan dengan pada ulama yang lain untuk mengelabui orang bodoh agar disukani wong. Wa mengkotiman iku pinari ing dalam geni neraka. Jangankan besok di akhirat, di dunia pun dia sudah bingung, sudah di neraka.
Wa qala lan dawu sebukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sabene wong iku kata menyimpen sapa wong ilmunya disimpen, kata menyimpan sapa man ilman ing ilmu. Siapa orang yang menyimpan ilmu tidak diajarkan, ada orang yang ingin tahu yang akan mengaji misalnya ditutup, tidak diajarkan, disimpan olehnya. Indahu no dalam sandingi man apa risikonya kalau demikian, al jama'u mongko ngendaleni ingman sapa Allah al jamu mongko Allah ngendaleni seperti kuda itu diberi kendali, mongko ngendaleni ingman sapa Allah bini jamin kelawan kendali minan nari saking neraka. Itu resikonya orang yang menyimpan ilmu tidak diajarkan, padahal orang ada yang mau mengajinya. Wa qala dawu sebagainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana yaktini utaisun, la'ana yaktini utaisun min warid dajjal saking dari dajjal. Iku aqabul wedi alaikum ing atase sira kabeh minad dajjal tinimbang saking dajjal. Yang aku khawatirkan menyerang kalian, ada yang lebih ditakuti daripada dajjal. Lianna la'ana yaktinu taisun min warid dajjal saking lani dajjal iku awafu iku luwe medhi akan alaikum ing atas sira kabeh minat dajjal. Dajjal ditakuti, tapi ada yang lebih ditakuti melebihi dajjal. Fakila maqaden dawakan, maka ada sahabat yang bertanya, wama utai opo iku zalika mungkunu salani dajjal yang ditakuti itu. Faqala mengkodau sebuah Nabi menjawab, ini lebih parah dari dajjal. Faqala yaiku minal a'immati saking pira-pira pengarepe masyarakat, pengarepe agama, al-mudillina kang nyasaraken. Tujuannya syariat itu, tujuannya agama itu adalah siyaqul khalqi, menggiring manusia ila jiwarillah wa sa'adati liqaihi, menggiring manusia supaya kenal dengan Allah, hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Itu tujuannya. Ada yang berkepentingan politik, ada yang berkepentingan ini, sehingga umat dibawa ke bukan semestinya. Dol itu, tersesat itu dikala orang tidak dibawa kepada tujuan semestinya. Agar menghormati dirinya itu termasuk. Itu lebih parah dari dajjal adalah pemuka-pemuka agama atau pemuka apapun, al-mudillin yang menyesatkan dari tujuan semestinya. Itu yang dikhawatirkan lebih parah daripada dajjal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku isdada tambah sopoman. Apanya yang tambah? Ilmu nih, dia bertambah ilmunya, tapi walam yazdad lan ora tambah sopoman. Apa nih udan itu duwe, makin mendapatkan ilmu tapi hidayahnya tidak bertambah, mahabbahnya tidak bertambah kepada Allah, imannya pancet, imannya tetap, nilainya, akhlaknya tetap, padahal ilmunya bertambah.
walam yazdad dan lam yazdad mukora tambah sopaman minallah saking Allah illa budan angin adoh. Seharusnya tambah ilmu adalah tambah takwanya, tambah tawaduknya, tambah akhlaknya, tambah. Ini enggak, ilmunya tambah, hidayahnya itu tidak bertambah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah bukan tambah dekat kepada Allah, bukan tambah kenal kepada Allah, tapi tambah menjauh dari Allah. Wa qala Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, ila mata tumuko maring kapan, sampai kapan tasifuna nyipati sira kabeh at-tariqa ing dalan, sampai kapan kalian mensifati jalan, mensifati jalan pada siapa? Lil mudlijina mare wong kang padha mlaku bengi kabeh. Kamu menyifati jalan yang harus ditempuh pada orang yang berjalan waktu malam, mensifati jalan ini bengkok kanan, bengkok kiri, padahal waktu malam, menerangkan ilmu pada seseorang yang seharusnya yang hati itu gelap. Sedangkan kalian sendiri wa antum alati sira kabeh mukimuna iku padha manggone, iku pira-pira wong kang manggone sira kabeh ma'al mutahayyirina ing dalem sertane wong kang padha bingung kabeh. Sedangkan kamu berkumpul dengan orang yang bingung. Ini golongannya ilmunya enggak manfaat. Pada mengkotaiki madzakartu laka mangkotai iki keterangan yang mengenai mulai awal tadi. Kawairu lan yani hadaiku minal ahbari bayani piro-piro hadis cerita ya dulu kang nuduno ada ala azim qadril ilmi ngatasi agungi kekhawatiran ilmu. Jadi ilmu itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa kok sangat mengkhawatirkan? Kadang-kadang ilmunya itu mencelakakan dirinya. Itulah ilmu. Tadi cerita tadi bab ilmu hadis yang menerangkan yadullu ala azimi khataril ilmi, menunjukkan bahwa ilmu itu sangat mengkhawatirkan. Fa innal alim mongko satune wong alim iku imam ta'ridun kono kalani mapaaken awake. Orang alim itu kadang-kadang menjerumuskan dirinya, muta'aridun mapaaken awake, menjerumuskan dirinya dihalakil abadi maring rusak saklawasi. Kadang-kadang orang yang berilmu itu menjerumuskan diri, terjerumus pada kehancuran yang abadi. Itu resikonya ilmu. Auli sa'adatil abadi utawa meraih utawa kebejanan, meraih keuntungan, kebahagiaan al-abadi yang abadi. Itulah ilmu. Kadang menjerumuskan pada kehancuran, kadang-kadang membawa pada kebahagiaan yang abadi. Wa innahu lan satune wong alim bil khadi kelawan sebab rembug bil ilmi dalam ilmu. Orang yang sibuk dengan ilmu, wa inna lan satuna alim bil khadi kelawan ngerembuk bil ilmi dalam ilmu, orang yang terjun kepada ilmu agama iku qad kurima teman-teman den alingi sapa alim assalamat ing keselamatan.
orang yang membahas ilmu, terjun kepada untuk ilmu, itu qad hurima salama, dia benar-benar dia ditabiri, dihalangi untuk dirinya selamat. Karena kekhawatirannya ilmu itu adalah sangat mengkhawatirkan gitu loh. Jadi kalau orang terjun membahas ilmu, maka dia benar-benar dihalangi, terhalang untuk selamat. Bisa selamat, tidak selamanya itu illam yudrik, lamun orang nemu sapa alim as-sadata ing kebejanan, kalau tidak mendapatkan sa'adah, maunah dari Allah. Karena ilmu itu, kata keterangan lain, a'dhamu ma yutakabbar bi adalah ilmu, alat peranan paling besar untuk sombong itu adalah ilmu. Maka kalau dia tidak mendapatkan rahmat itu, kata Imam Ghazali, qad hurimas salama illam yudrikis sa'adah, telah dihalangi keselamatannya kalau tidak dikejar atau tidak ditemukan atau tidak dikejar oleh kasih sayang Allah, pertolongan Allah, sehingga dia mendapat sa'adah. Karena kebanyakan orang alim, orang pintar itu sombong. Wa man atharu lana pun biro-biro athar gawe sahabat mengenai ilmu, kekhawatirannya ilmu. Faqad qala, maka teman-teman dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, kata Sina Umar mengenai afatnya ilmu, inna akhwafa ma satuhuni luwih wedini barang, satuhuni luwih wedini barang, aku kang wedi sapa ingsun, ala hadi ummati ngesikila ummatiku al munafiku wong munafik, al alim kang banget alimi, yang aku khawatirkan menimpa umat ini, kata Sayyidina Umar, adalah orang munafik yang sangat alim. Itu yang dikhawatirkan menimpa umatku, menyerang umatku, itu orang yang alim. Qalu matur sopos kaum bertanya, kok bisa orang alim bisa dikhawatirkan menimpa umat, merusak umat? Qalu matur sapa kaum, wa kaifalan hale kaya apa yakunu ana sapa wong iku munafiqon, iku munafik, alim aliman tur alim. Bisanya begitu, kenapa Sayyidina Umar ada orang alim munafik, munafik alim? Qala dawu sapa Umar, inilah orang yang ditakuti oleh Sayyidina Umar menimpa umat Nabi Muhammad. Alimul lisan, iku alim kang alim lisani, alim cara berkata-katanya itu indah. Jahilul qalbi tur, bodoh hatinya itu adalah bodoh. Ilmu yang dipelajari adalah cuma ilmu lisan, tentang daqaiqu ilmul qulub tidak dipelajari. Ramai jadinya, gaduh jadinya dengan orang-orang semacam ini. Alimul lisan, alim lisani, jahilul qalbi, bodoh atini, wal amalilan amali. Wa qala Al Hasan, Imam Hasan rahimahullah, Imam Hasan dawuh, Hasan Basri, la yakla takunu jono sira iku miman setengah saking wong, jangan kalian menjadi orang ya jemau kang ngumpulaken sapa man ilmal ulama ing ilmune pira-pira wong alim. Jangan kalian mengumpulkan golongannya orang yang mengumpulkan ilmunya ulama,
wa dharaibal hukama lan dawuh baguse pira-pira wong ahli hikmah. Jangan kalian tergolong orang yang mengumpulkan kata-kata mutiaranya orang-orang ahli hikmah. Tetapi walaupun kamu mengumpulkan ilmunya ulama, mengumpulkan dawuh-dawuh indahnya hukama, wa yajri lan lumaku berjalan fil amali dalam wa yajri lan lumaku sopeman fil amali dalam amali majra supa kaya penggaweane kaya lumakune pira-pira wong bodoh, seperti orang bodoh amalnya, mulutnya kalau berbicara pokoknya karepe dhewe, berbicara tidak aturan. Jangan seperti itu ilmunya ulama yang dikumpulkan, kata-kata mutiara hukama, tapi amalnya seperti orang-orang bodoh, kata-katanya, kemudian tingkahnya tidak sesuai dengan ilmu ulama wa dhara'ibil hukama. Mulutnya tidak ada rimnya. Wa qala lan dawu sapa rajulun wong lanang ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena adanya ilmu semacam itu sangat mengkhawatirkan, dan maka ada seseorang berkata kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seakan-akan ini benar, uridu ngarepaken sapa ingsun al-ta'allama itu ngaji sapa ingsun, aku berkehendak, aku punya kemauan untuk belajar al-ilma ing ilmu, akan tetapi wa aku pulan wedi sapa ingsun an udhi'ahu ing to nyanyiaken sapa ingsun ing ilmu. Aku mempunyai harapan, aku mempunyai keinginan untuk ngaji, tapi aku takut ilmunya itu aku sia-siakan, ilmu yang aku dapat takut tidak diamalkan. Maka Abu Hurairah menjawab, faqala mengkodahu sapa Imam Abu Hurairah, kafa wis nyukupi, wis cukup bitarki kakalan ninggal sira al ilma ing ilmu, idoatan apane nyanyiakan lahu maring ilmu. Kamu tidak mengaji itu adalah menyanyikan ilmu. Kamu alasannya tidak mengaji takut menyanyikan ilmu, justru yang kamu takut itu telah kamu lakukan dengan tidak mengajinya, itu berarti kamu idoatan menyanyikan ilmu. Wakilalan dan dawakan Ibrahim bin Uyainah, dan dawakan dikatakan pada Ibrahim bin Uyainah, apa yang dikatakan? Aina siutawin dini manungso adwalu iku luwih suwe apane nadman getone. Siapa ya Ibrahim? Orang yang paling lama dalam penyesalan. Siapa orang yang menyesal paling lama? Qala dawu sapa Ibrahim, amma fi ajilid dunya anapun utawi getun ing dalam dunia. Adapun orang lama menyesal di dunia adalah fasoniul ma'ruf, mongko iku wong kang gawe amal bagus, ilaman maring wong la yashkuru kang ora syukur sapa man, ilaman maring wong la yashkuru kang ora syukur sapa man ing makruh. Penyesalan paling lama itu bagi orang yang berbuat baik pada orang yang tidak bersyukur. Itu adalah penyesalan yang sangat lama dan mendalam. Dia diopeni, kemudian air susu dibalas dengan air toba. Itulah orang yang menyesal paling lama di dunia. Wa ma indal mauti lanana pun penyesalan ing dalem nalika mati. Siapa itu? Fa'alimun mungkikung alim,
mufaridun kang sembrono, orang alim dia pandai pintar dalam kehidupannya itu adalah sembrono karepe dhewe, tidak mau dipandu oleh ilmunya tetapi dipandu oleh hawa nafsunya, sedangkan ilmunya dibuat nakut-nakuti orang. Wa qala subhanahu al-Khalil Imam Khalil bin Ahmad, dan dawu sapa Imam Khalil bin Ahmad, arijalu te pira-pira lanang iku arbatun ana papat. Macam-macamnya orang laki itu ada 4. Siji rajulun lanang yadri kang ngurus sapa rajul, orang laki yang tahu. Wa yadri lan ngurus sapa rajul anu satin rajul iku yadri, iku urus sapa rajul dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang sadar menyadari bahwa dirinya tahu, mengaku dirinya tahu. Padhalika mengkono rajul yadri wa yadri anu yadri iku alimun wong alim. Dia mempunyai ilmu, ditutupi diberi titipan ilmu. Dia menyadari bahwa ilmunya itu berada di dirinya, titipan Allah. Dia tahu, itulah orang alim. Fattabi'uhu moko manuto sira kabeh rajul, ikutilah orang yang pertama ini. Nomor 2 warajulun lanang lanang yadri kang urus sapa rajul, orang laki yang tahu. Wala yadri lan ora urus sapa rajul, ana satin rajul iku yadri. Wala yadri lan ora urus sapa rajul inna sanna ing satene awake iku yadri. Dia orang laki yang tahu tapi tidak nyadari bahwa dia itu tahu. Padhalika mengkote mengkono rajul, mengkau tahe mengkono rajul iku naimun wong turu. Baik itu mengko nangeno sira ing rajul. Dia tahu tetapi dirinya agak nyadari dia punya ilmu. Dia agak tahu bahwa ilmunya itu adalah mutiara. Dia punya pengertian, dia tidak tahu bahwa pengertian itu adalah mutiara. Orang tidur itu, maka banguni dia bahwa kamu itu dititipi ilmu. Nomor 3 warajulun nalung lanang la yadri kang ora urus sapa rajul, orang laki yang enggak tahu, bodoh. Wa yadri lan urus sapa rajul anu satune rajul iku la yadri ora urus, orang bodoh menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Rajulun la yadri, orang laki yang enggak tahu. Wa yadri anna la yadri, dia tahu bahwa diri itu tidak tahu sadar dia itu bodoh. Orang model semacam ini padhalika mengkote mengkono rajulun yadri la yadri wa yadri anna la yadri iku mustarsyidun wong kang golek pituduh. Orang yang semacam ini orang yang minta petunjuk. Farsyidu mengkono tuno sira kabeh ing rajul. Orang bodoh mengakui diri itu bodoh, berarti dia minta petunjuk, beri petunjuk. Warajulun nomor 4 warajulan lan wong lanang la idri kang ora urus sapa rajul, orang laki yang bodoh. Wala idri lan ora urus sapa rajul anu satune awake iku la idri, orang laki yang enggak tahu dan dirinya enggak tahu bahwa dirinya enggak tahu. Orang laki yang bodoh dan dia tidak ngerti bahwa dirinya itu anna la idri. Kalau orang model semacam ini, penyakit ini,
Padhalika mukote mengkono rajul iku jailun wong bodoh. Farfuduh mengko ambua osiro kabeh ing rajul. Ini yang repot ini. Dia bodoh, nggak tahu bahwa diri itu bodoh. Maka Imam Syafi'i bilang, kalau saya debat hujah dengan orang alim pasti menang. Kalau hujah dengan orang bodoh ya kalah. Wa qala landau sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Yatifu nyuwara bisi-bisi apa al ilmu bil amali kelawan ngelakoni. Ilmunya itu bilang amalkan aku itu. Yatifu nyuwara apa ilmu bil amal kelawan ngelakoni. Fa in ajabahu mongko lamun nyembadani sapa alim wa ilmu. Fa in ajabahu maka ilmunya itu melekat, kadang-kadang menjadi kepribadian. Wa illa lamun orang tidak diamalkan irta'ala maka lungo pergi lagi ilmunya. Wa qala landau sapa Ibnu Mubarak Imam Ibnu Mubarak la yazalu ora gingsir-gingsir tidak henti-henti sapa almar'u wong suwici aliman iku alim atau bain dalam segala dalam selagi ni golek sapa almar'u al ilmu ing ilmu. Selaginya seseorang itu masih mencari ilmu maka dia itu alim. Orang enggak tahu baca Quran terus belajar akhirnya pintar baca Quran. Sebodoh apapun kalau dia terus ngaji alim la yazalul maru aliman ma talabal ilma. Fa idza dhanna muqata kalani nyono sapa maru anna ing satene awake iku qad alima teman-teman wis mengaku dirinya menyangka dirinya sudah alim faqad jahila mongko teman-teman bodoh. Itu kata Ibnu Mubarak, kalau sudah menyangka dirinya alim dia bodoh. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah wallahu a'lam bissawab.